Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran daring SMK Taruna Jaya Perwira Tuban. Anak-anakku, siswa-siswi SMK Taruna Jaya Perwira Tuban yang saya cintai. Seperti biasa, pada pagi hari ini kita mempelajari tentang produk kreatif dan kewirausahaan kelas 2. Dan untuk pembelajaran hari ini tetap kita masih mempelajari kompetensi dasar 3.6, yaitu tentang gambar kerja atau gambar teknik. Nah, meneruskan dari materi yang sebelumnya tentang gambar kerja, kita akan membahas tentang sasaran dalam membuat gambar. Ketentuan-ketentuan gambar dibuat atas dasar kesepakatan bersama antara orang-orang yang terlibat di dalamnya. Kesepakatan itu selanjutnya dijadikan standar dalam lingkungan perusahaan disebut standar perusahaan. Untuk lingkup negara disebut standar nasional. Lebih luas lagi, untuk kepentingan antar industri secara internasional digunakan standar internasional. Untuk mencapai sasarannya dalam menggambar perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Pertama adalah ketepatan atau akurasi. Tidak ada gambar dengan kegunaan maksimal jika gambar tersebut tidak tepat. Pembuatan rencana tidak akan mencapai keberhasilan dalam profesinya jika tidak memperhatikan ketepatan. Jadi penting sekali ketepatan dalam membuat gambar teknik atau gambar kerja. Yang kedua, kecepatan atau speed. Waktu adalah uang dalam dunia industri. Dan tidak akan ada permintaan untuk juru gambar atau perencana yang lamban. Bagaimanapun kecepatan tidak dapat dicapai dengan ketergesaan. Kecepatan adalah suatu hasil sampingan yang tidak terlihat dari kecerdasan dan pekerjaan berkelanjutan, atau kecepatan adalah hasil dari praktik dan berkelanjutan. Yang ketiga adalah keterbacaan atau legibility. Harus diingat bahwa gambar adalah alat berkomunikasi dengan orang lain, dan bahwa gambar harus jelas dan dapat dibaca untuk mencapai tujuannya dengan lancar. Perhatian harus diberikan kepada hal-hal kecil, terutama penulisan huruf dalam gambar tersebut. Yang keempat atau D adalah kebersihan atau neatness. Jika sebuah gambar harus tepat dan dapat dibaca, gambar harus bersih. Gambar yang tidak bersih adalah hasil dari cara yang tidak rapi dan tidak hati-hati, dan tidak akan diterima oleh instruktur atau pemberi kerja. Kemudian pembahasan yang kedua adalah tentang standar gambar, standarisasi gambar. Standarisasi gambar berarti penyesuaian atau pembakuan cara membuat serta membaca gambar dengan berpedoman pada standar gambar yang telah ditetapkan. Apabila dalam suatu lingkungan kerja teknik, yaitu antara yang membuat gambar dan membacanya menggunakan standar gambar teknik yang sama, berarti di lingkungan tersebut sudah menerapkan standarisasi gambar teknik. Kemudian fungsi standarisasi gambar teknik. Fungsi dari standarisasi gambar teknik adalah sebagai berikut. Pertama, memberikan kepastian sesuai atau tidak sesuai kepada pembuat dan pembaca gambar dalam menggunakan aturan-aturan gambar menurut standar. Yang kedua adalah menyeragamkan penafsiran terhadap cara-cara penunjukan dan penggunaan simbol-simbol yang dinyatakan dalam gambar sesuai penafsiran menurut standar. Fungsi yang ketiga, memudahkan komunikasi teknis antara perancang, pembuat gambar dengan pengguna gambar. Yang keempat, memudahkan kerja sama antara perusahaan-perusahaan dalam memproduksi benda-benda teknik dalam jumlah banyak, atau yang dinamakan dengan produksi massal, yang harus diselesaikan dalam waktu yang bersamaan. Fungsi yang kelima yaitu memperlancar produksi dan pemasaran suku cadang alat-alat industri. Kemudian standarisasi yang berlaku. Beberapa negara industri maju telah membuat standarisasi industri di negaranya masing-masing. Adapun standarisasi di beberapa negara di dunia yang telah banyak dikenal antara lain. Pertama ada ANSI, yaitu American National Standard Institute yang ada di Amerika. Yang kedua DW, Deutsche
Industry Normen di Jerman. Yang ketiga ada JIS, Japanese Industrial Standard di Jepang. Yang keempat ada NNI, Netherlands Normalisasi Institute di Belanda. Dan yang kelima ada di negara kita, yaitu Indonesia saat ini sudah mempunyai standarisasi industri, yaitu SNI, yang kita kenal dengan Standar Nasional Indonesia. Dalam era perdagangan bebas ini, di mana batas wilayah tidak terlihat lagi, sehingga kerja industri antar negara memerlukan suatu standarisasi. Untuk keperluan itu, telah dibentuk suatu badan standar internasional yang diberi nama ISO, yaitu International Organization of Standardization. Nah, bidang kerja ISO yang menangani standar gambar teknik ini disebut dengan ISO atau garis miring TC10, yang menstandarkan gambar teknik agar dapat diterima oleh seluruh dunia sebagai bahasa teknik internasional. Demikian pembahasan kita tentang gambar teknik, tentang standarisasi gambar, yang diharapkan kalian dalam membuat sebuah benda atau produk dibuat juga gambar tekniknya, dan gambar teknik tersebut harus mengikuti standar gambar teknik agar dapat digunakan oleh semua pihak. Sekian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Silakan dilihat di aplikasi Taruna Sinau materi dan tugasnya. Kalau ada tugas mohon dikerjakan sebaik-baiknya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.